Kita akan segera memulai SJBRH pada pagi ini akan dipandu oleh Pak Sony. Monggo Pak Sony, layar saya serahkan. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Rati. Ya, selamat pagi. Salam, apa kabar Bapak Ibu? Senang berjumpa kembali di pagi hari yang indah ini dengan suasana walaupun sedikit mendung, dan biarlah hati kita tidak dingin, tapi tetap sukacita dalam Tuhan. Ya, terima kasih kalau Anda suami setia bersama kami dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan, dan kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita akan percaya apa yang terdapatkan pagi hari ini yang dari Bapak Ibu lakukan di saat teduh, Bapak Ibu bisa bagikan dan sharingkan, dan biarlah satu dengan saling menguatkan. Oleh sebab itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Semua ini karena anugerah-Mu yang begitu indah kehidupan kami. Kalau kami pagi hari ini boleh bangun dengan kekuatan baru, dengan kesehatan, semua ini karena Engkau Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, pagi hari ini kami mendapatkan sesuatu yang indah, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang begitu menyapa di kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati acara 1 jam bersama renungan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua peralatan yang pakai, baik handphone, laptop, sinyal wifi, listrik, semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Kau berkati setiap kami yang ada Tuhan, yang hadir dalam acara ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh ambil bagian untuk saling membagikan satu dengan lainnya Tuhan, untuk boleh menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua acara ini dari awal pertengahan akhirnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama naikkan pujian pertolongan-Mu Tuhan. Kita akan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Bila melalui pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini kepada Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini begitu banyak mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita kena percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan Tuhan selalu menolong, bahkan selalu menopang apapun permasalahan kita dalam kehidupan kita. Dan sebab itu, mari pagi hari ini kita siapkan hati kita akan mendengarkan audio renungan harian pada hari ini bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mazmur pasal 3. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 3 ayat 4. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Renungan hari ini berjudul Perisai Perlindungan. Secara fisik, Daud mengalami kelelahan luar biasa. Jiwanya hancur dan emosinya pun juga sangat kering. Hari itu Daud memang tidak berada dalam kerajaannya yang nyaman. Hari itu ia berada di tengah padang gurun. Hari itu Daud tak ubahnya seorang buronan musuh, dan yang menyakitkan adalah Daud menjadi pelarian karena nafsu jahat Absalom, anak kandungnya sendiri. Hati orang tua mana yang tidak hancur melihat perlawanan anak sendiri? Ya, pengkhianatan seorang anak memberikan rasa sakit yang jauh dari apa yang derita padang gurun berikan. Di tengah situasi itu, sesungguhnya sangatlah manusiawi apabila Daud mengeluh kepada Tuhan tentang anaknya itu. Bisa saja Daud berkata, "Tuhan, di manakah keadilanmu? Bukankah aku sudah setia kepadamu?" Meski begitu, Daud sama sekali tidak melakukannya. Ganti keluhan, Daud justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Sebagai orang tua, kita pun terkadang mengalami fase padang gurun seperti yang Daud alami. Apakah kita menghadapi anak-anak yang suka melawan, bahkan terkesan berjiwa pemberontak? Situasi ini jelas membuat hati kita hancur. Sebagai manusia biasa, Daud pun hancur hati dan dipenuhi amarah. Namun demikian, ia belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, ia tetap belajar bersyukur. Di dalam hati yang bersyukur, hatinya dipenuhi kepercayaan bahwa Tuhan adalah perisai yang akan selalu melindunginya dan Dia akan menyatakan pertolongannya. Mempercayai Tuhan adalah ketika kita tetap memuji Tuhan di tengah kehancuran hati kita.
Iya, Bapak Ibu, sangat menarik sekali pagi hari ini, renungan kita pagi hari ini. Dan kita yakin dan percaya pasti banyak hal yang kita akan diberkati oleh renungan pagi hari ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir ya secara langsung itu penulisnya Bapak Samuel Yudi Susanto. Apa kabar Pak Samuel Yudi? Kabar baik Pak Sony, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, pagi ini menarik Pak Samuel Yudi ya. Dan saya yakin dan percaya pagi hari ini kita akan lebih diperjelas ya apa yang ditulis oleh Bapak Samuel Yudi melatar belakangi semuanya. Kami persilakan Pak Samuel Yudi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya, sekali lagi shalom saya ucapkan kepada saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya untuk kita bersama-sama merenungkan dan belajar firman Tuhan gitu ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah berbicara di dalam hati kita masing-masing sehingga pagi hari ini kita bisa men-sharingkan atau mendapatkan sesuatu dari apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan renungan harian pada pagi hari ini yang boleh dimuat di dalam renungan harian pada hari ini, saya sangat bersyukur ya kalau apa yang saya tulis dan tentu saja ini semua datang dari Tuhan dan saya rindu bahwa setiap apa yang boleh saya bagikan melalui tulisan itu bisa memberkati ya, menolong Bapak Ibu semuanya untuk kita semua boleh semakin mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini menarik sekali ya bahwa kita bisa belajar dari sosok seorang raja yang sangat diurapi oleh Tuhan, yaitu Daud, gitu ya. Dan kita tahu bahwa Daud ini kita kenal sebagai seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, begitu mengasihi Tuhan dan Tuhan sangat memberkati di dalam kehidupan Daud. Tetapi bahwa sekali lagi di dalam perjalanan hidupnya Daud, ya apalagi dia sebagai seorang kepala rumah tangga, dia memiliki anak-anak, ya ternyata bahwa dia itu tidak juga lepas atau bebas dari yang namanya persoalan di tengah-tengah keluarga. Dan itu bagi Daud itu menjadi satu persoalan di mana dia mengalami sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan ya di dalam kehidupannya. Apalagi ini berkaitan dengan masalah hubungan dengan anaknya yang bernama Absalom itu ya. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan di dalam Mazmur pasal ketiga ini menjadi satu Mazmur atau doa ratapan yang Daud ucapkan oleh karena dia sangat menghadapi tekanan yang hebat pada saat itu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lebih lengkap ya kalau Bapak Ibu bisa membaca di dalam kitab 2 Samuel pasal ke-15. Nah, di situ kita akan mendapatkan ya kisahnya secara lengkap apa yang melatar belakangi di dalam penulisan kitab Mazmur pasal yang ketiga itu ya. Dan kalau secara singkat saya mau sampaikan bahwa saat itu Absalom, anak kandung dari Daud itu sedang mengadakan sebuah kesepakatan jahat di mana dia ingin mengkudeta kekuasaan ayahnya. Dan apa yang dia lakukan pada saat itu adalah dia mencoba mencuri hati rakyat dan tampaknya apa yang dia lakukan itu berhasil gitu ya. Ada begitu banyak bagian dari orang-orang Israel itu akhirnya mengikuti Absalom ya, dan kemudian bahkan orang-orang yang notabene itu tadinya sangat mendukung Daud, orang-orang terdekat Daud itu beberapa ada yang juga kekuasaan Daud. Nah, bagi ya bahwa dia itu merasa hancur hati. Ya, kenapa? Karena masalah itu datang justru dari anaknya sendiri, anak kandungnya.
Dan apa yang dia lakukan kemudian adalah dia pergi meninggalkan istananya. Nah, dan di dalam perjalanan kita bisa melihat betapa kering ya jiwanya Daud, betapa sakit hatinya Daud. Ya, dia harus melewati padang gurun, dia tidak tahu kemana akan tempat yang akan dia tuju. Dia sama sekali tidak tahu gitu. Tetapi dia terus berjalan, dan bahkan firman Tuhan itu menyatakan di 2 Samuel 15 kalau Bapak Ibu nanti membaca, ya di dalam perjalanan dia bersama orang-orangnya itu mendaki ke Bukit Zaitun itu dengan terus menangis, terus meratap gitu ya. Dan itu menunjukkan betapa kehancuran hati seorang tua ya ketika melihat anak-anaknya itu mengkhianati bahkan memberontak kepada dia itu. Nah, kembali di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat kedua dan ketiga itu menunjukkan ya bahwa apa yang Daud lakukan saat itu sebagai manusia, dia itu mengeluh. Ya, dia mengeluh, dia menyatakan apa yang dia rasakan itu dengan hati yang jujur kepada Tuhan. Di dalam doanya, di dalam ratapannya dia berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Dan Daud menunjukkan satu fakta bahwa memang saat itu dia sedang di dalam kondisi terjepit. Dia saat itu menjadi satu kelompok yang minoritas. Kenapa? Yaitu tadi, kenapa? Karena Absalom mempunyai banyak sekali pengikut gitu ya. Orang-orang Israel mulai tercuri hatinya dan mengikuti Absalom, sementara Daud sendiri harus pergi dengan segelintir orang saja. Jadi dia merasa bahwa sangat kecil kekuatannya saat itu. Ya, dia menjadi golongan yang sangat minoritas, bahkan dia sering sekali mendengarkan cibiran-cibiran dari orang-orang yang terus memojokkannya. Ya, mungkin orang-orang berkata tentang dia, "Lihat, ya ternyata Tuhan tidak menolong engkau, ternyata Tuhan meninggalkan engkau." Nah, mari kita lihat apakah Tuhan akan menolong engkau. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini menjadi satu lagi hal yang sangat menyakitkan di dalam perasaannya Daud pada saat itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, mari kita melihat lagi di dalam ayat 4 dan kelima, ya sekalipun saat itu Daud merasa hancur sekali di tengah-tengah keluhan-keluhan yang dia ungkapkan kepada Tuhan dengan hati jujur, tetapi di situ dia mulai ingat kepada Tuhan, kepada siapa penciptanya, kepada pribadi yang mengurapi dia, kepada pribadi yang selama ini tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Dan kita melihat bahwa di situ Daud menyatakan pengharapannya kepada Tuhan melalui doa, penyerahan kepada Tuhan. Dia katakan, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya di tengah-tengah keluhannya, di tengah-tengah sakit hatinya yang begitu luar biasa, tetapi dia tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. "Tuhan, Engkau adalah perisaiku." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pasti tahu ya apa fungsi dari sebuah perisai ketika ia berada di tangan seorang tentara yang sedang berperang. Perisai itu punya kegunaan, punya fungsi untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan musuh. Jadi kalau dia memegang perisai itu, ya sekalipun ada panah menghujam kepada tubuhnya, ada pedang menyerang dia, tetapi ketika serangan-serangan itu ditahan, ditangkis oleh perisai, maka dia tetap aman. Ya, dia tidak akan tersentuh oleh senjata-senjata yang bisa melukainya. Nah, demikianlah Daud menggambarkan pribadi Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan itu perisai, Tuhan itu sebagai perlindungan baginya. Jadi sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi saat itu, dia itu sangat yakin tidak ada satupun serangan musuh yang bisa melukai dia. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan itu menjadi benteng, Tuhan menjadi perisai, Tuhan menjadi perlindungan bagi dirinya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya di dalam ayat 6, 7, dan ke-8, di situ kita melihat satu bagian. Ya, ketika Daud sudah menyerahkan
apa yang menjadi kepercayaannya kepada Tuhan, maka di situ kasih Tuhan mengalir, ketenangan yang daripada Tuhan itu mengalir di dalam hidupnya, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu melingkupi hatinya. Nah, Bapak Ibu pasti pernah merasakan saat-saat di mana ketika beban masalah itu begitu menumpuk ya di kepala kita, ya kemudian menekan hati kita, rasanya itu kita semakin gelisah, kita tidak bisa tidur bahkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena terus pikiran-pikiran itu menyerang kita itu menjadi gelisah, kita sangat-sangat sulit untuk tidur karena apa ya? Mungkin hati kita diliputi kekhawatiran, kemudian kita merasa ketakutan tentang apa yang akan terjadi kelak, ya apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa saya, itu menjadi masalah-masalah tersendiri yang kadang membuat kita itu sangat sulit tidur. Dan kita bisa bayangkan apa jadinya kalau kita itu sulit untuk tidur, ya mulai deh sakit penyakit itu datang gitu ya, dan hati kita semakin tidak merasa tenang. Itu yang dialami oleh Daud, Bapak Ibu Saudara, pada saat dia mengalami pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom. Ya awalnya mungkin Daud ini merasa betapa dia sulit untuk tidur, tetapi kita lihat ya di tengah-tengah keluhan dia menaruh percaya kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, hatinya mulai ditenangkan oleh Tuhan, dan kita lihat dia bisa membaringkan dirinya dengan tidurnya itu sangat nyenyak, dan pagi hari dia bisa bangun kembali dengan kekuatan yang dari Tuhan, sambil dia itu tetap mengatakan kepada Tuhan, Tuhan itu menopang kehidupanku. Nah ini suatu pengalaman dari Daud yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara, dan saya yakin dan percaya bahwa dari pengalaman Daud ini kita bisa belajar ya untuk meneladani ya, setidaknya seperti itu ketika di dalam kehidupan kita menghadapi masalah persoalan yang sama. Dan saya yakin dan percaya tidak sedikit dari kita, khususnya sebagai orang tua ya, ada banyak hal di dalam kehidupan kita, persoalan masalah itu datang dengan tiba-tiba. Masalah itu mungkin saja datang bukan dari luar, tetapi justru dari lingkungan keluarga sendiri. Ya mungkin kita menghadapi anak-anak kita yang mulai suka melawan, bahkan dikatakan dia itu mulai memberontak ketika nasihat-nasihat kita tidak didengarkan. Sebagai orang tua itu menjadi sakit hati tersendiri ya, yang mungkin kita rasakan sebagai orang tua ya. Bagaimana kita merasa anak-anak itu kok sekarang berani ya melawan. Nah Bapak Ibu, saya adalah orang tua dengan 2 putri. Yang nomor 1 itu sekarang sudah beranjak remaja Bapak Ibu. Nah biasanya kalau anak-anak sudah remaja itu tidak seperti anak kecil. Kalau anak kecil kita kasih tahu dia akan nurut gitu ya. Tetapi kalau sudah remaja dia itu bisa menyatakan argumen, sudah mulai melawan, ya sudah mulai menentang, dan itu sebagai orang tua itu kadang-kadang itu menimbulkan apa ya, satu pertanyaan di dalam hati. Duh, kenapa ya kok anak saya seperti ini, kok seperti ini? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi belajar dari kehidupan Daud, mari kita belajar di dalam keluhan-keluhan kita, mari kita menyatakannya secara jujur di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita menaruh penyerahan kita kepada Tuhan dengan tetap percaya, Tuhan Engkau adalah perisaiku, Engkau adalah perlindunganku, aku percaya Tuhan itu pasti akan melindungi, bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang menjadi perenungan dari saya melalui kitab Mazmur pasal yang ketiga ini. Saya rindu apa yang saya bagikan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya yakin kita semua punya pengalaman yang sama, kita bisa bersharing, ya mungkin bagaimana cara kita menghadapi ketika kita sedang mengalami masalah-masalah yang berkaitan mungkin dengan keluarga terdekat kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih Pak Yudi, luar biasa renungan pagi hari ini apa yang sudah diuraikannya. Ya, bahkan ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya.
tanpa kita sadari seringkali kita memiliki putra-putri yang beranjak dewasa ya. Kalau dulu tuh gampang sekali kalau diarahkan. Sekarang kalau diarahkan kok angel banget gitu ya. Dan ini mungkin kita pagi hari kita bisa berbagi ya pengalaman, sharing ya. Seringkali kita bilang, wah jangan-jangan apa kita dulu seperti itu ya. Sekarang kita terima hasilnya gitu ya. Tapi kita akan percaya pasti banyak pengalaman Bapak Ibu ya, kita saling berbagi pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu bisa berbagi ya. Anda bisa raise hand atau Anda juga bisa menulis ya di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, kita rindu pagi hari ini benar-benar ini boleh menjadi apa ya, suatu sukacita. Silakan dimulai dari Bapak Stefanus Kristianto. Silakan Pak. Ya, yang sudah reset. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sony, Pak Yudi. Yang saya kenal baru terbatas Ibu Lilis, Pak Santo, Bu Dati, Ibu Wahyu. Yang lain masih belum kenal baik. Ya, memang sedikit saja mau sharing mengenai masalah seperti yang tadi Pak Yudi sampaikan mengenai masalah anak-anak ya. Seperti kita ketahui memang ada perubahan kultur budaya kalau kita pindah dari negeri kita, dari Indonesia dulu ke satu negeri yang tidak terlalu jauh, katakanlah cuma di Australia ya. Dan itu terasa sekali ketika kami mengirim kedua anak putri kami, ya sama seperti Pak Yudi, anaknya putri, dua-duanya Pak. Ya, dan mereka bersekolah di sini, dan setelah selesai, saya melihat adanya perubahan yang cukup drastis, atau ya cukup drastis, terutama dari putri terkecil ya. Putri yang terbesar mungkin karena cukup lama bergaul, dan pada waktu kemarin juga sudah di university, sedangkan yang kecil itu dari lulus SMP. Sehingga pergaulan di sini mempunyai satu latar belakang pemikiran ataupun satu setup yang baru dalam melihat hubungan antara orang tua dan anak ya. Saya masih merasakan keeratan antara yang putri tertua, tapi dengan yang bungsu ini lebih acuh ya. Saya merasakan ya, tapi apa boleh buat ya, kita harus mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, dan itu pun ya kadang-kadang membuat kita sebagai orang tua merasa, oh kok begini ya. Kadang-kadang merasa, tahu dulu enggak tak kirim kemari ya, karena masalahnya kok enggak seperti yang kita harapkan. Seperti kita di orang-orang timur, penghargaan kepada orang tua masih ada ya. Enggak sampai ekstrim sih, tapi cuma masalahnya lebih sulit memberikan nasihat ataupun apa. So, mereka sudah menunjukkan, oh sejak umur 18 tahun saya ini bebas menentukan apa yang saya mau melangkah ke hadapan saya ya. Nah, tapi seperti yang tadi saya katakan, kakaknya memang berbeda sekitar 4-5 tahun, ya lebih erat dengan kami. Ya, tapi itulah kehidupan yang kami jalani selama sekitar 21 tahun di sini. Tapi lama-lama ya kita coba lihat kiri kanan, dan memang semua rata-rata demikian. Semua anak-anak yang dikatakan ABG atau Australian Born Chinese ya dari Indonesia ini, yang mengadopsi cara budaya di sini. Dan ya kita yang kelihatannya memang harus lebih berbesar hati untuk mengikuti daripada kita memaksakan kehendak apa yang kita jalankan selama ini di Indonesia. Hanya itu saja yang saya ingin sharing, bahwa sebagai orang tua dengan latar belakang dari timur yang mengharapkan terlalu banyak tidak dapat lagi di negaranya yang baru ya. Jadi kita lebih harus berlapang hati menerima keadaan apa yang
umum berlaku di sekitar saya. Dan Tuhan untung masih menguatkan kami sebagai orang tua untuk lebih bersabar dan lebih coba mengerti mereka. Terima kasih Pak. Minta maaf, hanya itu saja yang dapat saya share sedikit. Terima kasih Pak Stefanus. Ya, ada kuncinya tadi itu apa? Bersabar gitu ya. Orang tua terus bersabar dan harus bisa mengikuti kondisi ya yang terjadi di lingkungan, apalagi ya memang antara budaya timur dengan barat itu sangat beda ya. Jadi mau nggak mau ya itu yang terjadi. Tapi tadi itu kuncinya kita harus bersabar. Ya seringkali mungkin kita waduh seperti ini ya. Tapi Tuhan selalu berikan kelembutan dalam kehidupan kita. Wah menarik sekali ya. Mungkin ada yang ingin berbagi Bapak Ibu, silakan. Ini mungkin Pak Hengki ingin berbagi, Pak Hengki Dohan. Ini sudah berpengalaman Pak. Silakan. Silakan Pak Hengki yang ditekan. Ya silakan Pak Hengki. Ya, terima kasih. Ya, saya ini orangnya penyabar Pak. Saya orangnya sabar, memang jarang marah. Jarang marah, memang terhadap anak-anak saya nggak pernah memukul. Ya, Tapi pernah satu kali, tapi saya sendiri juga. Memukul pakai koran di pantat. Jadi pada dasarnya tidak akan sakit. Kemudian selanjutnya saat-saat terakhir ini saya kalau mau marah, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau mau marah dia bilang, Tuhan saya mau marah, Tuhan, saya mau marah. Sehingga apa yang kalau dia salah sekali bisa terkendali kemarahan, sehingga tidak harus marah yang total sampai melakukan keluar kata-kata kebun binatang dan sebagainya. Saya tidak pernah keluar kebun binatang. Nah, terima kasih. Wah luar biasa. Terima kasih. Bapak Hengki ya, kalau saya lihat memang Bapak Hengki sih tidak pernah pemarah ya, tidak pernah marah pada anak apalagi saya mukul ya. Wah saya bisa lihat ya begitu Pak Hengki bicara udah kelihatan sabarnya luar biasa gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ingin berbagi pagi hari ini yang mungkin mempunyai cucu dan sebagainya, mungkin bisa saling ya berbagi. Bu Heri mau berbagi Bu? Silakan Bu. Ya Pak Sony, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Yudi untuk mengangkat dari Mazmur 3. Ya, Bapak Ibu, kalau dalam setiap hari itu kita pasti ya punya pergumulan hidup. Kalau bahasanya kita kan bilang setiap rumah tangga punya salib. Every family has a cross. Kalau Elkesin heeft een kruis. Jadi memang betul setiap rumah tangga atau setiap kita punya salib sendiri. Dalam keluarga tadi saya juga berterima kasih diberi kekuatan oleh Pak Stefanus mengenai hubungan orang tua dengan anak. Saya amat terberkati. Kemudian juga kalau saat sakit, saat sedih ya, lagu tadi pertolongan Tuhan begitu ajaib, telah memikat hatiku. Saya sungguh sangat terkesan, dan di saat aku tidak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Ya Pak Yudi, untuk hari ini saya terinspirasi dari Mazmur 3 ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur nyenyak. Aku bangun sebab Tuhan menopang. Dan Allah akan menopang kita dan memberikan kasih karunia-Nya bahkan sementara waktu tidur. Nah, tidur kalau bagi saya ada dua arti ya. Di sini tidur yang artinya berdiam diri, menenangkan hati, jiwa dengan cara mengosongkan diri,
menenangkan hati tadi dan menunggu apa yang Tuhan inginkan. Jadi menunggu bisikan dari Tuhan. Karena sering ya kalau ada masalah kita kan sepertinya kayak memaksa Tuhan ya. Ayo Tuhan gini, padahal itu Tuhan enggak mau. Lah kalau kita berdiam diri itu akan lebih masuk ya apa yang Tuhan inginkan yang kita harus lakukan. Sehingga kadang-kadang memang banyak persoalan yang kita hadapi, terus kita menjadi mendikte Tuhan atau bisa beremosi gitu. Nah, kalau yang kedua, tidur itu dalam arti yang sesungguhnya, tidur yang sesungguhnya ya. Seperti kemarin saya memang banyak tugas yang saya harus lakukan. Terus saya merasa kayak iip itu memancing emosi saya sehingga bisa cepat bereaksi pada hal-hal yang mungkin hal-hal yang kecil, hal-hal yang terjadi itu memicu untuk bereaksi ya, bukan berespon. Kalau berespon itu bagus ya, merespon, tapi kalau bereaksi itu kurang bagus ya. Sehingga saya tadi malam terus tidur dan tadi pagi bangun dapat tenaga baru, semangat baru, pikiran baru, dan kasih Tuhan yang baru yang saya rasakan. Sehingga di sini memang rasanya kita ada saatnya kita berdiam diri, kita tidur dan membaringkan diri, kemudian aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Itu Pak Yudi yang saya dapatkan. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Heru, menarik sekali ya, karena Tuhan juga mengajarkan kita saat kita berdiam diri itulah tak kekuatan kita ya. Seringkali pada masa tantangan, sering kita tuh rasanya pingin gitu ya. Bahkan ya Tuhan bilang ya diam dulu gitu kan. Dengan diam itu kita bisa introspeksi diri, kita bisa menenangkan diri, kita bisa bertanya Tuhan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Menarik sekali pagi hari Pak Yudi. Renungannya. Ya, terima kasih Bu Heru. Ya silakan Bu Liana Margareta. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ada. Iya, selamat siang. Saya makasih banget untuk Pak Yudi yang udah nulis renungan harian hari ini dan juga Pak Stefanus sama Ibu Neng Satya Lila yang udah itu. Saya menarik, saya juga baca Pak Yudi renungan hari ini kebetulan saya juga di Australia juga sama kayak Pak Stefanus kayaknya gitu. Jadi yang mungkin jadi juga saya senang juga dapat ini sambil berbagi. Jadi ya mungkin kalau saya mungkin karena yang lebih muda dan saya belum punya anak, tapi saya punya anak tiri. Anak tiri saya Australian, jadi mungkin ada dan jadi kalau saya dari sisi ya mungkin antara ibu saya dan saya dulu juga ada riak-riaknya lah gitu kan. Tapi ya tapi juga anehnya, jadi maksudnya tapi selalu saya dan itu malah terjadi perubahannya malah setelah ayah saya yang saya anggap penyapu, pokoknya yang benar lebih damai itu malah setelah 5 tahun setelah ayah saya meninggal dan COVID dan macam-macam gitu, malah kebalikannya malah jadinya sekarang saya deket banget sama ibu saya gitu kan, terutama sejak saya pindah ke sini 2 tahun yang lalu pas pandemi. Terus yang ngajarin masalah, jadi ya emang saya juga percaya bahwa mungkin kalau dari sisi anak saya bilang bahwa bukan cuma anak, orang tua juga bisa berubah. Jadi kayak ya kita di umur saya 35, nggak ada yang udah nyampe 40 deh, udah lupa udah 40, udah nyampe 40. Pas saya 25, 15, 20, 25, 30, 35, kita semua tuh udah beda-beda semuanya. Jadi mungkin dari segi itu juga sebagai orang tua mungkin kita nggak bisa ketemu sama anak kita di usia 15 tahun, tapi mungkin kita udah bisa ketemu pas kita udah 35 tahun, tapi emang harus mendekatkan. Dan saya juga banyak nyadarin bahwa sama juga suami saya nggak percaya ya dia ngakunya bukan ateis lah gitu kan maksudnya, nanti juga jadi itunya. Jadi yang terutama pas saya di sini juga yang kayak Perbudayan ke Timur misalnya, ya banyak perbedaan juga cara melihat
anak, dan juga sebenarnya saya sayangkan juga sih. Jadi saya mengerti Pak Stefanus di mana di sini anak 18 tahun, entah kenapa mereka 18 tahun itu udah nggak perlu didukung lagi sama orang tuanya. Jadi secara hukum orang tua itu nggak perlu menyokong orang tua anaknya lagi. Jadi itu budayanya. Jadi ya mereka mungkin karena itu ya jadinya lebih itu. Tapi ya sekali lagi banyak hal juga yang saya perhatikan karena saya anak tiri saya ada 3, mereka nggak tinggal bareng sama saya. Saya bilang kalau dan pandangan saya ya saya coba mengertinya adalah bahwa ya kita yang harus dari budaya, bukan budaya ya kita juga tetap menjadi diri kita sendiri, karena saya percaya bahwa emang tanpa Tuhan menguatkan dulu pas yang pergumulan pas ayam saya meninggal, pergumulan apa sebelumnya itu juga itu yang menyertai itu Tuhan yang juga yang mengembangkan kita semua juga. Jadi saya sih terutama yang khusus ya saya tanpa penguatan Tuhan yang menjadikan saya untuk berubah itu nggak mungkin. Jadi yang dan itulah yang saya harapkan bisa didukung juga, dan semoga keluarga saya juga bisa menerima Tuhan yang itu, karena saya tahu juga bahwa ibu saya juga berubahnya kan. Iya, terima kasih Ibu sudah berbagi ya. Ya, semua itu karena pertolongan Tuhan ya, bukan karena kemampuan kita, tapi dengan percaya pasti Tuhan memberikan terbaik dalam kehidupan kita, juga dalam keluarga Ibu Margareta ya. Baik, ya ada lagi Bapak yang ingin berbagi. Ini saya menarik sekali ya. Tadi kalau Bu Margareta tadi ya mengatakan tadi sudah mengalami. Ya saya juga sebenarnya menyaring. Tadi bang saya juga mengalami juga ya sama anak saya yang kedua ya. Aduh, kedua tuh kalau kasih tahu karena mungkin udah mulai dewasa besar ya gitu ya. Susah sekali gitu ya. Kadang-kadang jangan ganggu adiknya, ganggu. Terus akhirnya ya daripada saya marah seperti Pak Hengki tadi, saya pergi gitu kan ya. Saya pergi ya. Saya marah sebentar tapi nggak sampai memukul enggak ya. Saya marah, tapi saya keluar. Udah keluar, ini terjadi ada istri saya. Saya keluar terus saya pulang gitu, ya kan saya perjalanan apa yang saya lakukan? Saya tuh membelikan tempat makan ya. Jadi ya udah saya beliin apa karena mungkin mengobati jangan sampai saya marah dengan kata-kata mungkin ya mungkin dia merasa aduh kok papi marah gitu ya. Ya saya pulang bawa sesuatu gitu ya. Dan mereka ternyata udah tidur. Terus tadi pagi saat saya bangun saya berikan, dia senang sukacita gitu ya. Dia cuma papi kenapa marah? Itu saya jelasin ya. Karena papi seperti ini ya. Itu tuh cara saya ya seringkali seperti itu. Daripada nanti saya di rumah terus tambah seringkali kita kan nggak bisa mengatasinya. Saya lebih baik pergi sebentar kayak sesuatu pulang gitu ya. Nah itu saya lakukan. Ya baik, mungkin Bapak Ibu ada yang berbagi ya, silakan. Ya ini kita sampai. Oh silakan Pak Stefanus lagi Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Sony. Jadi sehubungan dengan masalah anak ini juga saya mungkin perlu sedikit sharing pengalaman dalam minggu-minggu ini dan minggu-minggu lalu, di mana kita melihat pada saat kita membutuhkan dukungan anak-anak kita. Justru seperti mungkin yang 2 minggu lalu saya pernah cerita bahwa saya harus menjalani operasi besar penggantian tulang panggul. Nah itu kami selalu saya masuk ke Kamis tanggal 10 maksudnya masuk rumah sakit, dan oleh dokter sebelumnya diprediksi untuk di rumah sakit 5 hari sampai 7 hari. Kemudian setelah itu harus ke rehab, rumah sakit rehab sekitar seminggu, kalau perlu diperpanjang ya sampai 10 hari. Hati saya sih berat sekali, sebab pasalnya saya mengharapkan anak-anak untuk membantu, untuk ya istilahnya menenangkan ya, tapi justru yang saya dapatkan dukungan lebih banyak adalah dari saudara-saudara seiman yang dari grup-grup yang saya bergabung, dari beberapa grup, khususnya ada orang
saudara seiman yang begitu concern sampai mau berpuasa, berdoa untuk saya katakan, oh demikiankah? Tapi saya melihat bahwa memang di sini kita tidak bisa terlalu mengharapkan anak-anak, khususnya pada waktu ketika saya mau pulang. Dan anehnya Tuhan mengatur begitu ajaib dari rencana sekian lama, akhirnya Kamis operasi, dan setelah beberapa hari dokter menilai, oh Anda punya kemajuan cukup baik, Senin pulang deh. Oh, saya hitung-hitung 3 malam 4 hari coba ya. Dari sebelumnya dikatakan sampai seminggu dan sebagainya. Dan bagaimana menayar rumah sakit rehab. Anda perlu langsung aja di rumah juga sama hasilnya, asal Anda secara tekun jalankan exercise yang saya siapkan. Betapa ajaibnya Tuhan mendengar doa dari saudara-saudara seiman yang begitu concern. Dan di gereja pun Pak Pendetanya sendiri memang katakan, loh kok bisa secepat ini? Ya, saya katakan memang karena Tuhan beranugerah. Ya. Jadi saya melihat memang kadang-kadang keluarga dekat sendiri pada anak kita tidak bisa bergantung, justru orang lain yang lebih menolong. Itu pun saya alami ketika saya menderita dan istri berdua karena COVID, ya, di mana kita tidak boleh secara keluar rumah secara strict. Demikian banyak uluran tangan yang diberikan oleh saudara seiman di gereja, dan mereka katakan, Om perlu apa Om? Kasih tahu aja saat ditelepon. Pada saat itu betul-betul kami merasakan, oh ini toh yang namanya saudara seiman yang melebihi dari saudara kita. Yang, aduh saya sampai bingung. Saya telepon minta tolong karena harus mengambil obat antiviral itu, yang penting yang tidak boleh melampaui setelah berapa hari. Mereka atau ada satu anak ini yang betul-betul langsung pergi ke apotek bawakan berikan. Saya hanya katakan, oh Tuhan bukan main ya, ini apa persaudaraan di dalam Tuhan jauh lebih erat. Dia katakan, Om perlu apa, Mak Tante, perlu makanan apa, katakan saja kita. Dan memang saya melihat cukup Fakdim ini dalam menangani hal-hal yang dialami oleh jemaatnya. Berbeda dengan keluarga atau anak kita yang kita harapkan, tapi kami juga mengetahui anak saya, kami ada 3, ada anak yang besar, ada 1 anak laki-laki, cucu laki-laki, dan anak yang kedua laki dan perempuan. Kami tahu memang di sini kami semua mengerjakan segala satu sendiri, sehingga ya kesibukan itulah yang kami akhirnya mengerti. Oh ya, tidak semudah itu. Sedangkan yang membantu biasanya umumnya yang ya katakanlah sibuk, tapi memang mereka meluangkan waktu itu. Jika saya melihat lagi di sini bahwa hubungan yang dekat dengan anak-anak ataupun ya dalam hal ini anaknya, mungkin ada saat-saat di mana kita lebih bisa mengandalkan pada saudara-saudara seiman, walaupun dengan hati sungkan, merasa loh, kok anak sendiri tidak, tapi kok ini orang yang bukan saudara, bukan siapa, tapi bersedia any hours ya, datang menolong. Dan juga khususnya saya berterima kasih untuk beberapa rekan yang ada di sini yang mendoakan saya untuk pergumulan yang saya alami sehingga boleh melampauinya dengan baik. Terima kasih Pak Soni. Saja tambahan dari pengalaman dengan anggota keluarga atau anak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stefanus yang sudah menambahi luar biasa pengalaman bersama keluarga. Ya, mungkin saya berikan kesempatan satu lagi untuk Bapak Ibu, boleh menyaringkan, ya, silakan, dan biarin boleh menjadi berkat. Silakan, saya beri kesempatan. Bu Ivo, ingin berbagi, Bu? Shalom, pagi Ya, Pak Soni. pagi, silakan. Juga terima kasih Pak Yudi buat sharingnya, dan Bapak Ibu semua buat sharing-sharing yang sangat memberkati, menguatkan, dan memang kalau saya lihat itu relevan sekali ya topik hari ini itu
saya baru beberapa hari yang lalu ada seorang ibu juga ya yang mengeluh kenapa, karena anaknya dinasehati itu kalau ngomong terus kasar, dibilang kok anak saya jawab ke saya tuh kasar sekali, padahal saya cuma nasehati dan dia marah, dia lebih galak, dan memang itu bikin orang tua hancur ya kalau anak kok seperti ini. Tapi pengalaman saya dan juga beberapa ibu-ibu lain, kadang-kadang ada juga anak-anak yang seperti tadi Pak Yudi bilang beranjak dewasa, dia nggak kasar, nggak jawab, tapi dia diem dan jarang komunikasi. Kadang-kadang itu juga bikin orang tua hancur ya. Kadang-kadang anak-anak tuh ngomongnya dikit banget kalau sama orang tua dan mereka kurang berkomunikasi. Itu beberapa pengalaman dari ibu-ibu lain, dari orang tua. Dia kadang-kadang pulang langsung masuk kamar, terus dia sibuk dengan gadgetnya. Kalau udah menjelang dewasa, terus apalagi kalau udah kerja, dia sibuk pergi pagi, pulang malam. Terus cuma ngomong kalau ada perlunya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua memang hancur kok. Dia ngomong cuma kalau ada perlu, di WA juga kadang-kadang balasnya lama. Sementara kelihatannya kalau sama temen, sama itu dia bisa pergi lebih lama, bisa ngobrol, bisa main waktunya lebih enjoy dengan teman gitu. Sementara orang tua merasa kok dia kurang komunikasi, ngomong cuma pada perlu. Kadang-kadang itu yang saya amati dialami oleh orang tua saat ini ya, khususnya anaknya udah mulai remaja, seperti yang tadi Pak Yudi sharingkan, yang udah mulai dewasa. Dan tapi memang kita belajar bahwa kita tetap doain, kita pasti orang tua kita tetap doain, kita tetap kasih teladan, kita tetap nasihati, tapi selanjutnya kita mesti jaga hati, jangan sampai hati kita hancur. Itu yang kita sebagai orang tua mesti juga jaga. Jangan ya udah, kita mesti benar-benar sadar bahwa ya udah seperti itu, dan kita jangan sampai hancur dan sedih, dan kita harus sadar bahwa memang akhirnya cuma Tuhan yang jadi perisai ya, inti dari hari ini bahwa Tuhan yang perisai, yang melindungi, dan memang Tuhan yang bisa kita andalkan. Karena kita datang sendiri, udah pernah bilang kalau kita udah tua pun, anak-anak udah pada married pun mereka akan tinggalkan kita, karena setelah married mereka tinggalkan, seperti yang tadi sharing Pak Stefanus, mungkin lokasi jauh, ada apa-apa pun mereka tidak sedekat, dan mereka ada kesulitan mungkin untuk selalu hubungan sama-sama kita, karena satu kali mereka akan tinggalkan dan akhirnya tinggal kita suami istri. Dan satu kali kalau pasangan kita pun harus berpulang, ya tinggal benar-benar Tuhan yang terus setia menemani, jadi perisai, jadi pelindung yang bisa jaga kita sampai terakhir, sampai di keabadian. Dan ini ada sharing benar-benar dari kerabat dekat kami, kerabat dekat waktu itu anaknya 2 bekerja di Singapura, dua-duanya bekerja, jadi dia di sini cuma sama istrinya berdua, dan akhirnya istrinya waktu itu sakit kanker, dirawat, anaknya pun nggak bisa pulang, nggak bisa datang karena waktu itu lagi COVID, zamannya sulit untuk datang, untuk harus waktu itu kan prosedurnya susah banget, dan akhirnya cuma dia orang tua berdua dia jaga saya, akhirnya istrinya meninggal di Jakarta di rumah sakit, dan anaknya pun nggak bisa datang. Akhirnya lagi pemakaman pun anaknya 2 nggak datang. Jadi benar-benar dia sama makam istri, dan puji Tuhan masih ada kerabat tetangga-tetangga dan keponakan. Kebetulan ada keponakan yang dekat situ yang nemenin setiap hari. Jadi akhirnya cuma sama sekali nggak hadir anaknya dari sakit sampai terakhir meninggal, dan itu kenyataan. Dan ada satu lagi juga ini teman yang juga punya 2 anak, dua-duanya menikah dan tinggal di luar negeri. Jadi dia di sini cuma sama suaminya. Akhirnya belum lama suaminya meninggal, dan dia sangat terpukul karena dia tinggal sendiri. Anaknya nggak mau dibalik ke Indonesia, anaknya 2 udah pasti nggak mau karena dia udah nyaman tinggal di sana, udah keluar dari sana. Sementara dia diajak ke sana pun dia berat karena dia udah terbiasa di sini dan keluarga besarnya dia di sini. Jadi kalau dia ke sana pun dia bilang saya harus ikut anak, sementara dia ikut anak, ikut mantu. Dia kan nggak terlalu main, kalau di sana saya nggak betah, terus saya jadi tergantung anak, dan kan kalau ikut anak ke mantu, saya mungkin tidak sebebas ini sih. Dan itulah ya kenyataan hidup, dan benar-benar realitas sekali. Jadi kita benar-benar coba yang andalkan Tuhan yang selalu beserta kita, dan mesti jaga hati, berharap sama Tuhan, dan Tuhan yang selalu menyertai kita. Itu aja yang saya dapat pengalaman dan saya lihat kenyataan, benar-benar kenyataan saya. Thank you. Ya, terima kasih Bu Ipe. Ya, ini kenyataan hidup kita, Bapak Ibu ya. Jadi benar realita apa yang pagi hari kita dengar bersama-sama mulai renungan pagi ini. Ternyata itu begitu banyak hal-hal terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan jawaban, Tuhan menguatkan kita lepas masing-masing pribadi. Ya, gimana Pak Yudi? Kira-kira ada yang terakhir Pak Yudi? Ingin sampaikan? Silakan Pak Yudi, Ya. terakhir.
Baik, Pak silakan. Sony, terima kasih Bapak Ibu tadi yang sudah men-sharing-kan dari berkat firman Tuhan hari ini. Ya memang benar bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia tidak bisa menolak apa yang namanya realita hidup, kenyataan yang pasti akan selalu kita harus siap, mau tidak siap harus kita hadapi. Apalagi di dalam kehidupan rumah tangga itu masalah itu bisa datang kapan saja ya tanpa permisi, dan sebagai orang tua di dalam tengah keluarga itu bisa menimbulkan apa ya, tekanan hidup yang begitu luar biasa, sakit hati dan sebagainya. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan ya, jangan putus pengharapan, tetap menyerahkan segala apapun yang menjadi masalah kita dengan jujur kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan satu kepercayaan bahwa Dia adalah perisai hidup kita. Dia akan melindungi, bahkan Dia akan memberikan pertolongan kepada kita ya, sehingga kita bisa melewati setiap masalah-masalah kita dengan berkemenangan. Mungkin masalahnya kita tidak bisa apa ya, hilangkan gitu. Masalah tetap ada, tetapi kita percaya bersama Tuhan pasti kita dimampukan untuk dapat melewatinya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya, tanpa terasa Bapak Ibu kita sudah di akhir penghujung acara kita 1 jam bersama renungan harian. Mungkin begitu banyak yang pagi hari ini Anda ingin bagikan, tapi mengingat waktu yang sudah sangat terbatas, dan kita akan segera masuk dalam doa syafaat nanti yang disampaikan oleh Bu Dati, dan nanti doa berkat oleh Bapak Pendeta Susanto. Mari siapkan hati kita untuk kita bersama-sama berdoa. Silakan Bu Dati. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Mari kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang indah ini. Bersama-sama kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan dan membagikannya dan menyaksikan pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Karya-Mu Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan kami, baik pergumulan sakit penyakit, relasi, dan apapun yang menjadi salib kami. Kami boleh senantiasa mempercayai Tuhan yang terus menopang, menolong, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Dan pagi hari ini perkenankan kami menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang terus menolong bangsa kami sampai hari ini, terlebih ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 dan masih berjuang sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan menolong dan terus memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat bijaksana bagi para pemimpin kami, para pemangku keputusan, para pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan yang memberikan hati yang takut akan Engkau dan memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan serta keadilan. Kami juga bersyukur untuk G20 yang sudah berjalan dengan lancar, dan kami terus berdoa untuk pemulihan ekonomi bagi bangsa kami. Di tengah-tengah situasi dan bahkan prediksi untuk ekonomi tahun depan, kami ingin terus mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kiranya bangsa dan negara kami boleh menjadi secercah harapan di tengah-tengah prediksi ekonomi dunia yang tidak terlalu baik. Kami percaya Tuhan memelihara bangsa kami. Dan pagi ini kami juga berdoa, bersyukur untuk SJBRH yang terus Tuhan tuntun sampai di hari ini. Ke depan kami terus memohon Tuhan yang bekerja, beracara melalui acara ini, Engkau memberkati para penulis, juga kami yang berada di balik layar, dan terlebih Bapak Ibu Saudara yang setia bergabung di acara ini. Kiranya boleh mendapatkan berkat, kesegaran yang baru, dan melalui setiap interaksi yang kami bangun walaupun kami berjauhan, kami boleh merasakan
kasih setia Tuhan dan persekutuan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, doa kami ini tidak sempurna, kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan berikan kepada setiap kita, dan biarlah kekuatan dan sukacita yang berasal dari sorga turut menaungi setiap kita di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Roh-Nya yang kudus, besertalah dengan kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dati dengan Pak Pendeta Susanto yang sudah membawa doa kita pagi hari ini. Kita akan bersama menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan buat hari yang indah yang kita sudah nikmati berkat yang luar biasa pagi hari ini. Kita bersama menaikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan buat apa yang sudah terima firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh memberkati kita semuanya. Naikkan pujian ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Dalam hari-hari ini kita selalu mengucap syukur buat apapun yang terjadi di depan kita. Sebab itu Tuhan menginginkan agar kita mengucap syukur dalam segala hal. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah setia mengikuti acara dari pagi hingga berakhirnya acara 1 jam bersama renungan harian. Dan kami juga terus mengajak Bapak Ibu boleh kami
di bulan Desember di minggu pertama, Senin minggu pertama, di tanggal 5 Desember, juga di minggu ketiga, tanggal 19 Desember, nanti tanggal 19 Desember kita akan kembali berjumpa dengan Bapak Samuel Yudi Susanto, nanti tanggal 5 Desember dengan Ibu Unia Dwi. Ya, saya rindu Bapak Ibu boleh bersama-sama dalam mengikuti acara ini. Dan terima kasih buat Pak Samuel Yudi yang telah berbagi pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Dan kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Dan sepanjang hari ini selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan, ya, dan sukacita selalu dalam Tuhan. Terus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu mendatang. Terima kasih.